Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten menuai kritik tajam, salah satunya dari DPRD Provinsi Banten. OPD yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah Provinsi Banten ini dinilai tidak kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 7 Juli 2023. Bapenda Provinsi Banten saat ini tengah disorot oleh berbagai pihak, karena selama ini dinilai tidak kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sebab selama ini, pemerintah Provinsi Banten hanya mengandalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Saat ini saya sudah bersama salah satu wartawan wilayah Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan membahas hasil peliputan dari Bapenda Provinsi Banten yang menuai kritik atau disoroti oleh DPRD Provinsi Banten. Nah, Irfan, yang disoroti oleh Dewan itu apa terkait pendapatan daerah di wilayah Provinsi Banten? Oke, jadi anggota DPRD Banten Provinsi Banten ini mungkin sudah lama ya memantau bagaimana sumber perkembangan pendapatan asli Provinsi Banten hingga kemudian setelah sekian lama mengamati, kemudian mereka mengungkapkan apa yang sesungguhnya perlu dilakukan oleh Bapenda Provinsi Banten. Nah, salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Pak Gembong Sumedi dari Partai PKS, menilai ternyata kinerja Badan Pendapatan Daerah ya dalam meningkatkan atau menambah sumber PAD ini kurang begitu semangat begitu. Nah, atau dalam artian tidak kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah begitu, Rizky. Di mana Pak Gembong menilai potensi sesungguhnya banyak gitu. Sesungguhnya banyak jika memang Badan Pendapatan Asli Daerah itu mau berinovasi dalam mencari sumber lain untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah Provinsi Banten itu, Rizky. Salah satunya misalkan dengan memanfaatkan aset yang ada di wilayah Provinsi Banten begitu. Seperti yang diketahui, memang banyak aset yang bisa digunakan menurut anggota DPRD Banten itu. Salah satunya misalkan aset yang bisa digunakan atau bisa disewakan kepada pihak swasta begitu untuk dimanfaatkan, entah itu sebagai tempat usaha atau yang lain begitu. Yang jelas dari pemanfaatan itulah kemudian Provinsi Banten begitu, Bapenda bisa memperoleh sumber PAD terbaru begitu di Banten ini gitu. Sehingga gitu, pendapatan daerah pun akan meningkat ya? Akan meningkat justru. Nah, ini juga sesuai dengan kebutuhan Provinsi Banten begitu ya. Bayangkan kalau sumber pendapatannya hanya itu saja begitu ya, sementara kebutuhan Provinsi Banten yang semakin bertambah begitu, itu akan semakin berat pemerintah Provinsi Banten dalam merealisasikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu, Rizky. Dewan Provinsi Banten itu kan menilai Bapenda tidak kreatif dan tidak inovatif ya. Betul. Untuk menggali potensi pendapatan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Jadi hanya mengandalkan dari pajak kendaraan bermotor dan sektornya hanya itu saja. Hanya itu saja. Dan itu ya dari tahun ke tahun begitu saja begitu. Jadi seperti kita mencari air minum, ingin mendapatkan air minum banyak, tetapi wadah yang disediakan hanya sumbernya dari gelas itu saja. Sehingga ya kemudian anggota dewan menyimpulkan bahwa Bapenda dalam hal ini tidak kreatif dalam mengusahakan PAD terbaru begitu ya. Padahal pengeluaran juga lebih banyak tentunya. Lebih banyak karena kan kebutuhan masyarakat juga semakin kompleks ya. Misalkan taruhlah kita hari ini bisa lihat misalkan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi ya. Baru-baru ini saya juga berbincang dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, Pak Muhammad Dijar dari Gerindra. Dia mengatakan
ini problem infrastruktur jalan Provinsi Banten semakin bertambah bebannya begitu. Karena apa? Karena ada beberapa jalan provinsi yang belum selesai kan saat ini, dan itu ternyata problemnya adalah pembebasan lahan yang belum selesai, dan semakin waktunya diulur ternyata harga tanah pun semakin bertambah naik, dan itu akan berdampak terhadap beban APBD. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian kemudian anggota DPRD Provinsi Banten Pak Gembong menilai ini perlu ada Bapenda ini perlu kreatif gitu ya dalam meningkatkan sumber PAD Provinsi Banten begitu, Rizky. Apa nanti kedepannya akan ada evaluasi, Irfan? Ya, tentu penilaian ini akan terus ditindaklanjuti begitu ya oleh anggota DPRD Banten dengan duduk bersama begitu, agar potensi-potensi yang sudah disebutkan tadi dalam salah satunya adalah soal retribusi atau pajak dengan memanfaatkan aset daerah gitu, itu akan terus didiskusikan begitu ya, karena berdasarkan hasil catatan Pak Gembong juga sebagai merhati pendapatan asli daerah begitu, ternyata PAD yang berasal dari retribusi saja itu hanya 0,02%. Sangat jauh, jadi sangat tipis kan begitu tipis. ya. Sementara menurut beliau potensinya sangat banyak gitu jika memang kemudian Bapendanya ini kreatif dalam menggali potensi pendapatan itu sendiri. Baik, Irfan. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan pelayanan dasar. Betul, untuk kebutuhan masyarakat ya. Kebutuhan masyarakat. Mereka membayar pajak, tentunya ingin jalanan juga bagus. Betul. Infrastruktur lebih layak digunakan oleh masyarakat. Makanya jangan sampai terkesan kemudian Pemprov ini menganggap bahwa pendapatan terbesar itu kan sekarang hanya mengandalkan dari yang lebih dikejar gitu ya, itu pendapatan asli dari kendaraan bermotor begitu. Jadi melihat itu kan sudah tahu, potensi itu sudah tahu begitu, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi memfokuskan ke situ, itu tuh tinggal berjalan saja. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memikirkan sumber terbaru untuk bisa mendapatkan nilai pendapatan asli daerah Provinsi Banten itu sendiri begitu, Rizky. Baik, Irfan. Bapenda Provinsi Banten mendapat kritik dan sorotan dari DPRD Provinsi Banten. Apa reaksi dari Bapenda sendiri, Irfan? Saya sempat berkomunikasi langsung ya, meskipun itu melalui telepon genggam saya dengan Pak Kepala Bapenda Provinsi Banten, Pak Denny Hermawan. Ya, memang di APBD Provinsi Banten di tahun 2003 itu sudah ditetapkan kurang lebih target realisasi pendapatannya itu sebesar 11 triliun lebih. 11 triliun. Di tahun ini ya. Di tahun ini. Nah, beliau juga ternyata menerima atas kritik dari anggota dewan ini ya, bahwa mengakui bahwa Bapenda kurang kreatif gitu ya, kurang greget dalam menggali potensi sumber PAD terbaru itu. Tapi kemudian juga beliau menganggap apa yang disampaikan oleh anggota DPRD tadi, salah satunya soal potensi di sektor pemanfaatan aset ya. Beliau mengatakan saat ini sedang dikoordinasikan dengan dinas terkait, dalam hal ini BPKAD begitu ya, karena memang dinas teknis dalam mengolah aset adalah BPKAD Provinsi Banten. Tapi itu hanya sebatas baru berkomunikasi. Belum ada pembahasan lanjutan, belum ada tindak lanjut juga. Mungkin sudah ditindaklanjuti, cuman maksudnya sangat disayangkan begitu ya. Sudah potensi ini kan sebenarnya harusnya sudah dibayangkan, sudah dibaca oleh bertahun-tahun yang lalu begitu ya. Sehingga harusnya saat ini Provinsi Banten dengan usianya yang sudah tua, ya potensi itu harusnya sudah berjalan begitu. Tapi sangat disayangkannya ternyata masih dalam komunikasi dengan dinas teknis dalam hal BPKAD. Artinya menunggu kritikan dulu ya, menunggu kritikan, menunggu sorotan, baru dikerjakan. Dikerjakan begitu. Kalau kemudian Bapenda juga menyoroti soal potensi pajak atau retribusi dari sejumlah OPD ya, OPD teknis seperti misalkan dinas kesehatan, yang kemudian dinas lingkungan hidup, yang memang saat ini punya lab ya, lab dinas kesehatan punya lab kesehatan begitu. Kalau anggota dewan kan menyarankan itu juga harusnya bisa dikerjasamakan dengan sejumlah rumah sakit begitu ya, sehingga rumah sakit ketika memang butuh lab
untuk cek kesehatan bisa merekomendasikan ke milik yang punya dinas Provinsi Banten. Tapi lagi-lagi Rizky, setelah saya konfirmasi ternyata ini juga baru dikomunikasikan, itu dia belum dimaksimalkan lah begitu ya. Nah ini sangat disayangkan begitu. Jangan sampai Bapenda ini atau regenerasi penerus kepemimpinan di Bapenda ini hanya meneruskan program yang sudah ada begitu, tapi tidak bagaimana berpikir keras agar sumber PAD ini bertambah, sehingga juga APBD Provinsi Banten setiap tahunnya juga tidak ikut juga bertambah, dan masyarakat juga akan merasakan begitu ya dampak dari kebijakannya. Begitu Rizky. Baik Irfan, tentunya hal ini juga menjadi sorotan publik juga ya. Betul. Karena masyarakat ya melihat dari kondisi saat ini infrastruktur di wilayah Provinsi Banten seperti di Kota Serang, Kabupaten, kemudian di beberapa wilayah lainnya juga selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah terkait itu juga menjadi salah satu masukan bagi mereka untuk menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar lagi. Jadi jangan hanya di satu sektor itu dan terus berjalan setiap tahunnya tanpa memikirkan kedepannya seperti apa. Irfan, terima kasih atas informasi dan hasil peliputan dari Bapenda Provinsi Banten. Ditunggu untuk informasi-informasi selanjutnya terkait pendapatan ini. Mudah-mudahan nanti Bapenda Provinsi Banten juga menemukan solusi yang baik. Solusi dan ada tindak lanjut yang memang menemukan beberapa potensi-potensi pendapatan daerah. Baik Irfan, terima kasih. Sama-sama Rizky. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah sedikit berbincang dengan Irfan terkait potensi pendapatan daerah, asli daerah di wilayah Provinsi Banten, dan Bapenda Provinsi Banten ini disoroti dan dikritisi oleh anggota Dewan Provinsi Banten dinilai kurang inovatif dan tidak kreatif. Kita tunggu kabar selanjutnya, dan tentunya kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan tema yang lebih menarik lagi bersama Irfan Muntaha. Saya Rizky Putri Ananda dan saya Irfan Muntaha. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.